Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari yang mulia ini, di bulan yang mulia, kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan. Semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita akan sedikit menjelaskan agar kita tidak lalai dalam mengingat Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 9 sampai 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin wa la yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Para pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan jangan juga harta kamu dan anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia termasuk golongan orang-orang yang rugi. Di sini jelas bahwa Allah paham bahwa setiap kita menginginkan harta, dengan harta kita menginginkan kebahagiaan di dunia. Setiap orang menginginkan uang, lalu ada yang berkata, memang uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan uang. Yang diinginkan Allah adalah, jangan lalu harta itu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Bahkan diharapkan dengan harta itu menjadi wasilah bagi kamu untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah, karena dunia ini adalah sawah ladang untuk kita menuju ke akhirat. Di dunia kita memperbanyak amal ibadah sebanyak-banyaknya, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, dan semuanya itu nanti akan kita terima dan akan kita nikmati di hadapan Allah pada saat kita telah berpulang ke rahmatullah dan di akhirat kelak. Maka orang-orang yang cerdas, dia tidak ingin hartanya hanya untuk di dunia, tapi dia titipkan hartanya untuk akhirat. Di mana dia titipkan hartanya? Dia titipkan kepada anak yatim, dia titipkan kepada fakir miskin, dia titipkan melalui infak di masjid, dia titipkan melalui sedekah kepada orang-orang yang kelaparan, dia titipkan melalui wakaf kepada masjid. Dan titipan-titipan itu semuanya nanti akan diambil kembali di akhirat kelak. Begitupun anak. Anak tidak hanya sekedar penyenang hati, pelipur lara, penyejuk pandangan, pembahagia kehidupan di dunia. Tapi anak diupayakan sebagai wasilah untuk mendapatkan pahala di akhirat. Maka dia berupaya semaksimal mungkin, sedaya upaya, agar anak-anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada Allah, taat kepada Allah, berbakti kepada orang tuanya, dan bakti kepada kedua orang tuanya ditunjukkan
dengan dia selalu mendoakan kedua orang tuanya. Karena doa anak yang soleh tidak akan pernah terputus, dan bagian daripada pahala yang terus dikirimkan kepada kedua orang tuanya, walaupun orang tuanya telah berpulang ke rahmatullah. Mungkin orang tua itu saat hidupnya lalai dalam beribadah, kurang dalam mengumpulkan pahala, tapi dalam saat dia sedang di dalam kubur, anaknya, keturunannya, zuriatnya selalu mengirimkan pahala. Melalui sedekah dia niatkan untuk ayah dan ibuku yang telah meninggal. Melalui dia berimpak di jalan Allah, lalu niatkan ini pahalanya untuk kedua ibuku dan ayahku yang telah meninggal. Dia wakafkan tanahnya untuk masjid, dia niatkan untuk ayah dan ibuku yang telah meninggal. Dia mengajak orang bersedekah di rumahnya, Yasin, Kuluhu, Tahlil, dan dia niatkan pahalanya untuk kedua orang tuanya meninggal, maka dia akan mendapatkan pahala bagi orang tuanya. Kemudian kalau dia lalai dengan demikian, dia termasuk golongan orang-orang yang rugi. Maka nafkahkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum datang kematian salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong perpanjang kematianku dalam waktu yang dekat. Wa aku minas solihin, dan aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Penyesalan yang tiada guna lagi, penyesalan yang tiada arti, karena saat penyesalan itu, ketika ruh telah dihalkum, pintu taubat telah ditutup oleh Allah. Maka orang tidak dapat memperpanjang kehidupannya. Di akhir ayat Allah katakan, wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha, wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan memperpanjang kematian seseorang apabila telah sampai waktunya. Sesungguhnya Allah maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Demikian, terima kasih. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.